Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam kasih-Nya. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hidup, yang memberi kita kekuatan, pengharapan, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share agar lebih banyak lagi saudara seiman yang diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhanku Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu sore ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyertai kami. Saat ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu, sebab hanya dalam firman-Mu ada kehidupan, kekuatan, dan pengharapan. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran yang Engkau sampaikan dapat kami mengerti dan renungkan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, menghibur yang berduka, dan memberikan jalan bagi mereka yang mencari kepastian. Urapilah setiap perkataan yang disampaikan dalam renungan ini, dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dunia sedang menyaksikan perubahan besar di Timur Tengah. Ketegangan meningkat, aliansi baru terbentuk, dan ancaman terhadap Israel semakin nyata. Sejak ribuan tahun lalu, Nabi Yehezkiel telah menubuatkan bahwa suatu hari nanti, bangsa-bangsa akan bersatu untuk menyerang Israel dalam peristiwa yang mengguncang dunia. Kini, kita melihat tanda-tanda itu mulai bermunculan. Apakah kita berada di ambang penggenapan nubuat besar ini? Rusia, Iran, dan Turki, tiga kekuatan yang disebut dalam Yehezkiel 38, kini semakin erat bekerja sama. Sementara itu, Israel terus dikelilingi musuh yang haus akan kehancurannya. Dari Gaza hingga Lebanon, dari Suriah hingga Iran, ancaman semakin nyata. Namun pertanyaannya tetap sama, apakah saatnya sudah tiba? Apakah Israel akan mengalami damai sebelum badai besar datang? Firman Tuhan di dalam Yehezkiel 38 ayat 8 berkata, "Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah, pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang, dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram." Nubuat dalam Yehezkiel 38 menyinggung tentang serangan Gog dari tanah Magog terhadap Israel di masa depan. Salah satu syarat utama sebelum nubuat ini tergenapi adalah kondisi Israel yang hidup dengan aman di tanahnya sendiri. Saat ini meskipun Israel telah kembali ke tanah perjanjian sejak tahun 1948, ancaman dari berbagai kelompok dan negara di sekitarnya masih terus berlanjut. Kelompok seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, serta ancaman dari Iran menunjukkan bahwa Israel masih menghadapi ketidakstabilan keamanan yang signifikan. Oleh karena itu, nubuat tentang kedamaian sebelum serangan Gog mungkin belum sepenuhnya terjadi. Selain itu, dalam sejarah modern, Israel telah menghadapi berbagai peperangan dan konflik yang menguji ketahanan nasionalnya. Meski memiliki sistem pertahanan yang kuat, termasuk Iron Dome dan aliansi dengan negara-negara barat, serangan sporadis dari musuh-musuhnya masih berlangsung. Ini berarti bahwa meskipun Israel telah menjadi negara yang maju dan makmur, kedamaian total yang disebutkan dalam nubuat Yehezkiel 38 belum sepenuhnya terwujud. Namun di masa depan ada kemungkinan situasi geopolitik akan berubah sehingga Israel dapat mencapai kondisi yang lebih aman sebelum peristiwa yang dinubuatkan terjadi. Salah satu aspek penting dari nubuat ini adalah keterlibatan koalisi bangsa-bangsa dalam serangan terhadap Israel. Dalam Yehezkiel 38 disebutkan beberapa negara yang akan bersekutu dengan Gog, termasuk Persia, Iran, Mesek, Tubal, Gomer, dan Togarmah, yang oleh sebagian penafsir diidentifikasi sebagai wilayah Turki modern. Saat ini, kita menyaksikan hubungan yang semakin erat antara Rusia, Iran, dan Turki, tiga negara yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah.
Iran secara terbuka menyatakan permusuhannya terhadap Israel, sementara Rusia dan Turki memiliki kebijakan luar negeri yang sering bertentangan dengan kepentingan Israel. Meski begitu, ketiga negara ini belum membentuk aliansi militer yang secara langsung menyerang Israel seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yehezkiel. Rusia sebagai salah satu negara yang disebut dalam nubuat ini telah memainkan peran penting di Timur Tengah, terutama melalui keterlibatannya dalam konflik Suriah. Rusia memiliki hubungan yang baik dengan Iran dan Turki, serta berusaha mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Namun sejauh ini, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan memimpin serangan terhadap Israel. Sementara itu, Iran terus meningkatkan pengaruhnya melalui kelompok-kelompok proksinya seperti Hezbollah dan milisi di Suriah serta Irak. Iran juga secara konsisten menyerukan penghancuran Israel, meskipun hingga saat ini belum melancarkan serangan langsung dalam skala besar seperti yang digambarkan dalam Yehezkiel 38. Turki juga merupakan negara yang menarik dalam konteks nubuat ini. Meskipun sebelumnya memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Israel, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Turki di bawah Recep Tayyip Erdogan semakin menunjukkan sikap yang lebih konfrontatif terhadap Israel. Turki juga memperkuat hubungannya dengan Rusia dan Iran dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang energi dan pertahanan. Jika tren ini berlanjut, tidak menutup kemungkinan bahwa Turki suatu hari nanti dapat menjadi bagian dari koalisi yang menyerang Israel, seperti yang dinubuatkan dalam Yehezkiel 38. Selain ketiga negara tersebut, beberapa bangsa lain yang disebut dalam nubuat ini juga menunjukkan tanda-tanda keterlibatan dalam dinamika Timur Tengah. Libya dan Sudan, misalnya, memiliki sejarah ketegangan dengan Israel. Libya, meskipun saat ini dalam keadaan yang tidak stabil, memiliki potensi untuk menjadi bagian dari koalisi anti-Israel di masa depan. Demikian pula Sudan, yang meskipun baru-baru ini melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, tetap memiliki elemen-elemen yang menentang keberadaan negara Yahudi tersebut. Nubuat dalam Yehezkiel 38 menunjukkan peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan, di mana Israel akan diserang oleh koalisi bangsa-bangsa. Saat ini, meskipun beberapa elemen dari nubuat ini mulai terlihat, kondisi-kondisi yang disebutkan dalam Alkitab belum sepenuhnya tergenapi. Situasi di Timur Tengah terus berkembang, dan kita dapat melihat bagaimana aliansi antara Rusia, Iran, dan Turki semakin erat, sementara Israel masih belum mencapai keadaan hidup yang benar-benar aman. Dengan demikian, nubuat ini kemungkinan akan menjadi lebih jelas di masa mendatang seiring dengan perubahan dinamika politik dan militer global. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat ini kita hidup di tengah-tengah sejarah yang sedang berlangsung. Sejarah yang perlahan-lahan membawa dunia menuju penggenapan rencana Tuhan. Apa yang dinubuatkan ribuan tahun lalu dalam kitab Yehezkiel mulai menunjukkan tanda-tandanya. Israel, bangsa pilihan Tuhan, terus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, sementara aliansi bangsa-bangsa yang dinubuatkan semakin terbentuk. Apa yang dulu hanya berupa nubuat dalam firman Tuhan, kini mulai tampak nyata di depan mata kita. Namun, dalam segala ketegangan dan ancaman yang ada, kita harus ingat bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satupun rencana manusia yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Meskipun badai besar mungkin sedang mendekat, kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Dunia boleh saja gemetar, bangsa-bangsa boleh saja bersekongkol, tetapi nama Tuhan tetap ditinggikan di atas segalanya. Segala sesuatu yang terjadi tidak pernah lepas dari rancangannya. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman yang teguh. Tuhan telah menyatakan firman-Nya, dan kita tahu bahwa janjinya adalah ya dan amin. Kita tidak boleh lengah. Saat dunia semakin kacau, kita justru harus semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin haus akan firman-Nya dan semakin setia dalam doa. Kita tidak hanya menjadi penonton dalam sejarah, tetapi kita dipanggil untuk bersiap sedia. Mungkin saatnya sudah semakin dekat, atau mungkin masih ada waktu. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Nya.
Segala sesuatu yang difirmankannya akan terjadi tepat pada waktunya. Sebagai umat Tuhan, kita harus berjaga-jaga, memiliki hati yang siap, dan tidak terpengaruh oleh dunia yang semakin jauh dari kebenaran. Jangan sampai kita terbuai oleh kenyamanan dunia, sementara tanda-tanda zaman sudah semakin jelas di hadapan kita. Saat bangsa-bangsa sedang bergejolak, kita harus semakin kuat dalam pengharapan kita. Dunia mungkin diliputi ketakutan dan ketidakpastian, tetapi kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Ia tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak berkesudahan, dan kuasa-Nya tidak berkurang sedikit pun. Kita tidak boleh goyah atau ragu, sebab Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri kita akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Marilah kita tetap teguh dalam iman, tidak hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Jangan menunggu hingga semuanya terlambat. Waktu Tuhan akan tiba seperti pencuri di malam hari, dan hanya mereka yang berjaga-jaga yang akan siap. Jangan biarkan dunia ini membuat kita buta, dan lupa bahwa hidup kita bukan untuk dunia, tetapi untuk kekekalan. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukan milik bangsa-bangsa yang berperang, bukan milik mereka yang kuat secara militer, bukan milik mereka yang bersekutu melawan kebenaran, tetapi kemenangan sejati ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap setia, tetap percaya, dan tetap menantikan hari di mana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi seluruh bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhanku Yesus Kristus atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada sore hari ini. Engkau telah membuka mata hati kami untuk melihat bahwa setiap nubuat dalam firman-Mu pasti akan tergenapi sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Terima kasih karena Engkau terus mengingatkan kami agar tetap berjaga-jaga, setia dalam iman, dan hidup dalam kebenaran. Kami menyadari bahwa dunia ini semakin gelap, tetapi Engkau adalah terang yang tidak pernah padam. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali-Mu, dan janji-Mu tidak pernah gagal. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengar hari ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi benar-benar mengubah hidup kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan hati kami, membangun iman kami, dan memberikan pengharapan di tengah dunia yang penuh dengan gejolak. Ajarlah kami untuk tidak takut, tetapi semakin bersandar kepadamu, karena Engkaulah perlindungan sejati kami. Kami berdoa agar Engkau terus memberikan kami hati yang peka terhadap suara-Mu. Jangan biarkan kami terjebak dalam kenyamanan dunia atau teralihkan oleh perkara-perkara yang tidak bernilai kekal. Ingatkan kami untuk selalu mencari hadirat-Mu dan berjalan di jalan yang benar. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami dalam setiap langkah, agar kami tetap berada dalam kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap bangsa dan pemimpin dunia ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi, rencana-Mu akan tetap terlaksana. Kami berdoa khususnya untuk Israel, bangsa yang Engkau pilih. Lindungilah mereka, berikan damai sejahtera, dan biarlah setiap nubuat yang Kau firmankan tergenapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Ajarlah kami untuk selalu berharap kepadamu, mengandalkan-Mu dalam segala hal, dan terus melayani-Mu dengan setia. Kami tahu bahwa hidup ini hanya sementara, tetapi firman-Mu kekal selamanya. Mampukan kami untuk tetap berpegang teguh pada janji-janji-Mu, hingga tiba saatnya Engkau datang kembali untuk menjemput umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Kiranya firman yang telah kita dengarkan hari ini semakin meneguhkan iman kita, menguatkan hati kita, dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan, sebab di dalam Dia ada pengharapan yang sejati, perlindungan yang sempurna, dan keselamatan yang kekal. Tetaplah berjaga-jaga, tetaplah setia, dan tetaplah hidup dalam kebenarannya. Dunia boleh berubah, keadaan boleh semakin sulit,
Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Percayalah bahwa setiap janjinya pasti akan digenapi, dan Dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini, agar lebih banyak orang diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.